Apa itu Konferensi Inter-Indonesia? Konferensi Inter-Indonesia merupakan suatu persiapan yang dilakukan sebelum Konferensi Meja Bundar. Konferensi ini dilakukan buat melakukan pendekatan dengan BFO atau Bijenskom Federal Overleg dalam rangka kerjasama untuk menghadapi Belanda. Tapi BFO itu apa sih? BFO adalah kumpulan negara-negara boneka Belanda yang dikala itu Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat atau RIS. Terus, tujuan BFO itu apa? Tujuannya adalah untuk menguasai kembali Indonesia setelah Indonesia merdeka. Negara boneka Belanda ini memimpin 15 negara bagian bentukan Belanda dan negara otonom diantaranya Negara Indonesia Timur, Jawa Timur, Sumatera Timur, Madura, Pasundan atau Jawa Barat, Sumatera Selatan, dan juga negara otonom Banjar, Bangka, Biliton, Jawa Tengah, Borneo Timur tidak termasuk bekas wilayah Kerajaan Pasir, Grot Dajak atau Dajak Besar, Riau, Federasi Kalimantan Tenggara, Borneo Barat, wilayah khusus. Latar belakang Konferensi Inter-Indonesia bermula ketika hasil perjanjian Royen yang menyatakan bahwa Indonesia ikut serta dalam KMB atau Konferensi Meja Bundar. Oleh karena itu, RIS harus mempersiapkan diri dengan membuat konferensi dengan negara boneka bentukan Belanda atau BFO. Sebab lainnya adalah perubahan sikap negara-negara bagian BFO setelah adanya serangan kedua Belanda yang kita kenal dengan agresi militer Belanda II. Konferensi Inter-Indonesia dilakukan sebanyak 2 kali. Konferensi Inter-Indonesia pertama dilakukan pada 19-22 Juli 1949 di Hotel Tugu, Yogyakarta. Sedangkan Konferensi Inter-Indonesia yang kedua dilakukan pada 31 Juli sampai 3 Agustus 1949 di Jakarta. Konferensi 1. Konferensi pertama ini dipimpin oleh Muhammad Hatta. Hasil dari konferensi ini adalah 1. Negara Indonesia Serikat disetujui dengan nama Republik Indonesia Serikat berdasarkan demokrasi dan federal. 2. RIS akan dikepalai oleh seorang presiden konstitusional dan dibantu oleh menteri-menteri yang bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. 3. Presiden dan menteri akan bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau legislatif. 4. Pembentukan 2 badan legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Negara Bagian. 5. Angkatan Perang RIS adalah Angkatan Perang Nasional yang terdiri dari TNI, KNIL, ML atau Military Luftwaffe, dan VB Fleet Battalion. Konferensi kedua. Konferensi yang dipimpin Muhammad Hatta ini membahas masalah pokok yang telah disetujui di Yogyakarta. Beberapa hal yang diputuskan dalam konferensi ini adalah 1. Bendera RIS adalah merah putih. 2. Lagu kebangsaan RIS adalah Indonesia Raya. 3. Bahasa resmi RIS adalah bahasa Indonesia. 4. Penyusunan panitia yang bertugas pada konferensi Meja Bundar. Dampak dari konferensi ini adalah 1. Dampak dari segi politik, yaitu adanya konsensus sehingga kondisi politik pada saat itu dapat dikatakan kondusif. 2. Dampak dari segi ekonomi, yaitu pada pelaksanaan KII, masyarakat mulai mengenal dan memanfaatkan sistem pembayaran yang sah, sehingga dengan begitu, negara RI mampu mendapat pengakuan kedaulatan di kancah internasional. 3.
Dampak dari segi ketatanegaraan, yaitu diperolehnya kesepakatan bendera, bahasa, dan lagu kebangsaan untuk Republik Indonesia. Kesepakatan ini akhirnya menjadi awal identitas negara RI hingga kini. 4. Dampak dari segi pertahanan dan keamanan, yaitu terbentuknya Angkatan Perang RI. Tokoh yang terlibat dalam konferensi ini adalah Muhammad Hatta, pemimpin konferensi, Sultan Hamid II, pemimpin delegasi BFO, dan Ir Soekarno, Presiden Republik Indonesia.